Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlisa Bani dari program studi Ilmu Hukum, mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum semester 6 kelas C. Baiklah, di sini saya akan overview materi logika dan penalaran hukum mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab pertama yaitu tentang ilmu hukum sebagai siu generis. Ilmu hukum dikatakan memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu lainnya atau sering disebut dengan karakter siu generis. Hal itu sesuai dengan perkembangannya, keabsahan ilmu hukum itu banyak menjadi pertanyaan, perdebatan baik dari kalangan ilmuwan ilmu sosial maupun dari kalangan ilmu hukum itu sendiri. Melihat dari objeknya, ilmu hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu adanya ilmu hukum normatif yang bersifat normatif dan ilmu hukum yang bersifat empiris. Di sini ilmu hukum normatif itu berpegang terhadap ilmu hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaliknya itu digunakannya metode-metode penelitian empiris yang sesuai dengan karakteristik ilmu hukum itu sendiri. Banyaknya ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam karakteristik ilmu hukum itu mengakibatkan adanya format dari peneliti ilmu sosial dengan peneliti ilmu hukum yang memiliki persamaan. Di antaranya yang pertama, perumusan masalahnya itu dengan kata bagaimana, seberapa jauh dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber data, teknik dan pengumpulan data, analisis data itu hampir sama dengan ilmu sosial. Yang ketiga itu adanya teknik populasi dan sampling. Dan berdasarkan pendekatan dari falsafah ilmu itu pandangan positivistik itu melahirkannya ilmu empiris, sedangkan pandangan normatif itu melahirkan ilmu normatif itu sendiri. Nah, di sini ada itu pendekatan dari teori hukum. Pendekatan teori hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dogmatik hukum. Yang kedua, teori hukum dalam arti lebih sempit. Dan yang ketiga, adanya filsafat hukum. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi bahwa jenis-jenis ilmu hukum itu ada dua, yaitu adanya jenis ilmu hukum empiris dan adanya jenis ilmu hukum normatif. Di mana ilmu hukum yang bersifat normatif itu berpegang terhadap norma-norma hukum itu sendiri, sedangkan yang ilmu hukum empiris ini itu berpegang itu menggunakan metode-metode penelitian yang bersifat empiris yang sesuai dengan hasil penelitian yang dipakai. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang bahasa hukum dan kaidah hukum. Bahasa hukum merupakan bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Sedangkan bahasa hukum Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang mengundang makna-makna dan simbol-simbol hukum. Sedangkan kaidah hukum merupakan kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Kaidah hukum itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kaidah hukum yang berisikan suruhan. Yang kedua, kaidah hukum yang berisikan larangan. Dan yang ketiga itu kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Kemudian, relevansi antara bahasa hukum dan kaidah hukum itu dapat tertuang dalam sebuah norma, atau lebih mendetail lagi yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kaidah hukum yang bersifat abstrak sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pemikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan atau yang diberlakukan, di mana pemberlakuan tersebut yaitu dalam suatu masyarakat negara yang ditugaskan kepada penguasa atau pemerintahan yang berwenang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang logika hukum. Logika secara bahasa berarti sabda atau perkataan, sedangkan logika hukum merupakan suatu jalan pemikiran bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Prinsip dasar logika dalam penalaran hukum itu ada 4 azas. Yang pertama yaitu azas principium identitas atau law of identity. Ini merupakan
azas dasar dari semua pemikiran. Yang kedua, itu adanya azas kontradiksi atau principium contradiction atau law of contradiction. Artinya, pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Yang ketiga, yaitu adanya azas penolakan kemungkinan ketiga. Artinya, antara pengakuan dan pengingkaran itu kebenaran akan terletak pada salah satunya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu azas principium rationis sufficiensis. Artinya, hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Selanjutnya yaitu ada cara menggunakan logika dalam penalaran hukum. Itu ada dua cara, yaitu dengan induksi dan deduksi. Induksi yaitu cara yang didasarkan pada generalisasi pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Sedangkan deduksi yaitu kegiatan berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang penalaran hukum. Penalaran hukum merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Di sini unsur penalaran hukum yaitu adanya pengertian tentang penalaran hukum seperti yang telah dipaparkan tadi. Sedangkan hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum yaitu konsep merupakan suatu yang bersifat abstrak. Kalau ingin tahu pengertian tentang konsep, maka harus diganti dulu dengan bahasa lambang. Yang kedua yaitu adanya proposisi. Proposisi merupakan rangkaian konsep pemikiran dari awal sampai akhir atau dari A sampai Z. Yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran yaitu proses berpikir dalam bentuk menarik kesimpulan yang berupa dari pengetahuan-pengetahuan. Jenis-jenis penalaran hukum itu ada dua, yaitu penalaran secara induktif dan penalaran secara deduktif. Penalaran secara induktif yaitu menarik kesimpulan itu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Cirinya yaitu bertolak dari yang khusus ke yang umum. Dan kesimpulan yang diambil itu berupa dari fenomena-fenomena yang sejenis. Sedangkan yang kedua yaitu penalaran secara deduktif, di mana tolak ukur dari penalaran secara deduktif ini kasus dari individu itu dialihkan secara konkret berupa kesimpulan. Cirinya yaitu yang pertama, konklusi itu lebih sempit dari premis. Yang kedua, bertolak dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Dan yang ketiga, premis mayor dan premis minor apabila digabungkan maka akan menjadi konklusi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang mazhab penalaran hukum. Di sini, mazhab penalaran hukum itu ada 6. Yang pertama, yaitu mazhab hukum alam. Mazhab ini berpandangan bahwa selain hukum positif yang merupakan ciptaan dari manusia, itu masih ada hukum ciptaan Tuhan. Mazhab hukum alam ini ada dua aliran. Yang pertama, yaitu aliran hukum irasional, yaitu hukum itu bersifat universal dan merupakan berasal dari Tuhan yang bersumber dari kitab suci. Yang kedua yaitu aliran hukum rasional, bahwa hukum itu merupakan ciptaan dari manusia seperti undang-undang, di mana penciptaannya itu bersumber dari akal dan budi pekerti manusia. Yang kedua, ada mazhab hukum positif. Menurut mazhab hukum positif ini, setiap norma itu harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma positif. Mazhab hukum positif ini ada dua aliran. Yang pertama, aliran positivisme sosiologis, di mana hukum adalah perintah dari penguasa hukum. Sedangkan yang kedua yaitu aliran positivisme yuridis, di mana hukum itu harus berdasarkan teori-teori hukum. Yang ketiga, adanya mazhab utilitarianisme, yaitu hukum itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Di sini ada 3 tokoh yang berpandangan tentang maksud dari mazhab utilitarianisme ini. Bagaimana sih mencapai kebahagiaan tersebut? Yang pertama yaitu ada Jeremy Bentham. Menurutnya kesenangan yang dimaksud itu yaitu bertujuan untuk mencegah adanya rasa sakit. Yang kedua, menurut John Stuart Mill,
bahwa kebahagiaan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang akan mencapai atau akan membawa manusia untuk menuju ke arah kebahagiaan. Dan yang ketiga, menurut R. Udof, yaitu kebahagiaan itu merupakan kesejahteraan bagi rakyat gitu. Yang keempat, yaitu mazhab sejarah. Dalam mazhab sejarah itu ada dua tokoh yang berpendapat. Yang pertama yaitu von Savigny. Menurut von Savigny bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi berkembang bersama dengan adanya masyarakat. Yang kedua, menurut Puchta bahwa hukum itu dapat berbentuk langsung berupa adat istiadat, undang-undang, atau ilmu hukum karangan dari ahli hukum. Yang kelima, itu adanya mazhab sosiologikal jurisprudensi. Menurut mazhab sosiologikal jurisprudensi bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dan hukum yang hidup atau hukum yang berkembang di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu adanya mazhab pragmatic legal realism. Realism adalah gerakan dalam pemikiran kerja tentang hukum. Sedangkan realisme adalah konsep hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. Realisme ini beranggapan bahwa ada pemisahan sementara antara hukum yang ada dengan yang seharusnya ada. Dan realisme itu tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsep-konsep si hukum. Akan tetapi realisme ini menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya. Nah, itu tadi materi penalaran hukum dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.